Jadi kalau kita sampaikan, Prof, Yes. pensiunan tentara itu bagaikan es yang beku mencair. Dulu dia beku menjadi tentara, dia mencair, bisa berada di mana saja. Ya. Tetapi saya yakin hatinya seorang tentara purnawirawan itu pasti merah. Pasti merah. Mereka kalau didorong juga untuk menjaga barang-barang yang istimewa bagi negara ini, pasti akan dijaga dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kawan-kawan sobat konservasi, kawan-kawan sobat lingkungan, pada hari ini kita akan berdialog. Tentunya berdialog secara khusus, secara khas, kebaruan dengan seorang purnawirawan TNI, Dodik Wijanarko. Karena terus terang saja bahwa konservasi bergerak terus. Kita melindungi berbagai spesies. Dengan Mas Dodik saya akan mencoba menggali peran para pensiunan. Tentunya sangat potensial. Mereka saya yakin juga mempunyai naluri bagaimana melindungi setiap Kesatuan Negara Republik Indonesia, NKRI. Mas Dodik, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Siap. Luar biasa. Kehormatan bagi kami. Ya. Sama-sama, Ya. Mas Dodik. Jadi ini, kawan-kawan, Mas Dodik adalah, tadi saya sebut seorang purnawirawan. Pangkatnya tinggi loh. Letnan Jenderal. Maka pagi ini di satu tempat yang sangat sejuk, di suatu tempat kerumunan daripada spesies tanaman, tumbuhan. Ya, betul. Gitu yang saya. Ya. Ini karya siapa, Mas? Ini karya istri, anak-anak saya dan saya juga, Prof. Meskipun hanya sekedar ngangkat satu dua tanaman. Karya keluarga. Ya. Jadi keluarga sang jenderal dulu. Rupanya sosok yang mencintai tumbuhan. Koleksinya luar biasa ini ya. Dari yang langka sampai yang harganya jutaan mungkin saya lihat ya. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan suatu karya yang nyata. Jadi Mas Dodik dengan ibunya, dengan istrinya dan keluarga sudah mencintai yang namanya hijau, greeny. Baik, Mas Dodik. Amin, Prof. Kita kawan-kawan masuk dalam persoalan yang kita tunggu-tunggu bersama. Yaitu soal mengenai badak. Indonesia punya dua jenis badak, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Dua-duanya badak tentunya. Satu bermukim Sumatera, satu di Jawa. Ada bedanya, ada cula satu, ada cula dua. Jadi tetapi apapun tadi bahwa badak sudah sampai kepada titik yang harus kita sama-sama cegah dari perburuan. Makanya kami secara khusus ini berdialog, berdiskusi dengan Mas Dodik, seorang purnawirawan TNI, tetapi jiwanya nggak pernah pensiun, ya Mas ya? Pasti. Itu pasti. Pasti ya kan? Buat NKRI tidak ada kata pensiun. Buat NKRI tidak ada istilah pensiun. Gimana semangat begitu sampai tumbuh itu, Mas Dodik? Yang jelas kita sadar bahwa kita adalah warga negara dan bangsa Indonesia. Oke. Apalagi kita digembleng dulu di Akmil, kok. Digembleng di Akmil yang intinya adalah kita semua harus cinta dan bangga terhadap Republik Indonesia. Kawan-kawan, ini bagus sekali. Harus cinta dan bangga terhadap NKRI. Ya, suatu negara kesatuan. Bukan hanya terdiri manusia, terdiri alam. Ya. Sumber daya alam, termasuk badak loh. Maka sekarang ini saya ulang dengan sosok yang paling istimewa
untuk soal konservasi. Muncul nama seorang purnawirawan, Letnan Jenderal Dodik Wijanarko. Mas, Ya. kenapa kau cinta badak sekarang? Kesesem dengan badak, kenapa? Itu ada dua hal. Oke. Ada kesan kita sejak pendidikan Akmil dulu. Yang kedua ada spirit dari senior. Spirit dari senior. Senior. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa tekad yang kuat. Yang kedua tanpa spirit yang baik. Dari senior. Dari senior nanti kami ceritakan. Oh iya, baik. Siapa yang mendorong saya untuk saya terjun di YABI mengurusin badak. Saya cerita. Jadi begini. Iya, kawan-kawan nih, sebelum nanti cerita nih, YABI, Yayasan Badak Indonesia, satu organisasi, suatu pergerakan yang terus-menerus. YABI ini sudah 45 tahun bergerak melindungi, melestarikan badak. Ya. Dan timbullah sosok baru, yaitu Mas Wijanarko. Nah, di kesempatan kita tanya lebih lanjut nih. Ya, Gimana tuh? jadi begini, Prof. Ya. Maaf, saya terima kasih. Saya sangat hormat kepada beliau karena beliau adalah senior saya di konservasi, senior kami di YABI, gitu. Sehingga ucapan ini tulus kami sampaikan. Saya sangat bangga dan saya sangat hormat kepada Prof. Kenapa saya cinta badak? Saya dulu, Prof, kalau latihan itu waktu taruna itu kami pasti di gunung, di bukit, di hutan gitu. Kita tiarap di situ, kita mempersiapkan diri dalam rangka latihan, apa itu latihan taktis atau itu latihan medan dan sebagainya. Nah, di situ saya lihat namanya flora dan fauna Indonesia. Flora dan fauna Indonesia luar biasa. Yang saya salut lagi, Bro, pelatih saya itu selalu menyampaikan, taruna, jangan kamu injak tanaman-tanaman. Itu pelatih pada saat tahun 80-81 itu sudah mengatakan. Sehingga saya sadar dan saya memahami bahwa alam ini harus kita jaga. Alam harus kita jaga. Meskipun saya tidak bisa berbuat banyak tentang alam ini, ya ini diantaranya. Kenyataannya ini, hijauan semua. Ini salah satu kami memahami, kami mencintai terhadap floranya. Nah, faunanya nanti badak. Itu momen saya. Nah, selain penugasan-penugasan yang kami laksanakan di daerah, di Kodam, meskipun di Aceh dan sebagainya, kami paham itu. Sehingga kami akan jaga terus, kami akan tumbuhkan rasa cinta saya untuk menjaga flora dan fauna, menjaga apa istilahnya, keanekaragaman ini. Salah satunya badak. Dan badak itu ini saya teruskan dengan Mas Dodik ini. Alhamdulillah, ini karena Allah bahwa kita diberikan 2 jenis badak di antara 5 dunia luar biasa. Badak Jawa, badak Sumatera. Sehingga akhirnya tadi bahwa seorang sosok sebelumnya Letnan Jenderal, tentunya banyak sekali anak buah, banyak sekali connecting dengan macam-macam institusi, bahwa kita harus melindungi alam tadi. Dengan pasukannya kita melindungi alam Indonesia. NKRI betul. Ujungnya badak saya mengarah ke badak gitu. Menurut Mas Dodik, apa sih keistimewaan badak ini? Sosoknya kan seperti ini Ngelamporo itu bahasa Jawanya. Tapi kok kita konsentrasi dengan pelindungan badak? Kenapa Mas? Yang jelas istimewanya badak itu langka di dunia. Langka di dunia. Itu istimewanya. Bahasa itu adalah harus ada di pikiran semua bangsa Indonesia. Langka di dunia. Dan itu ada salah satunya di Republik kita. Di Sumatera, Indonesia. Dan di badak Sumatera dengan badak Jawa. Satu lagi Mas, tambah lagi ada yang badak yang bermukim di Kalimantan. Jadi ada 3 pulau nih.
Jawa, Sumatera, Kalimantan kan gitu ya. Tapi kita fokus pada Jawa dan Sumatera. Betul. Kalau ahlinya menyampaikan bahwa badak yang ada, ahlinya loh. Oh iya. Saya belum ahli kalau mungkin ahli ya. Sama-sama. Jadi badak Kalimantan itu adalah bagian daripada badak Sumatera, itu dari ahlinya. Oke. Itu setahu saya, mudah-mudahan nggak salah. Karena zaman dulu antara Sumatera dan Jawa, Kalimantan Ya. satu Mas ya. Yap. Nah sehingga ya pastilah Jawa juga dulu ada badak. Yap. Tapi karena kondisinya mungkin pembangunan Jawa sangat pesat, permukiman sangat pesat, pembukaan udara sehingga akhirnya mencil di Ujung Kulon. Ya. Jadi Ujung Kulon merupakan satu-satunya tempat hidupnya badak Jawa gitu Mas ya. Tempat konservasi ya, Konservasinya badak Jawa. badak Jawa. Ya. Ini kawan-kawan semua, kita sangat khawatir dengan badak ini. Saya kira khawatir daripada Mas Dudik juga. Yaitu akhir-akhir ini mencuat yang namanya pemburuan badak gitu. Itu besar-besaran karena disangka oleh orang-orang di luar kita bahwa badak itu mempunyai cula yang bermanfaat buat obat kuat. Tetapi nggak benar tuh. Ya. Jadi Mas Dudik ya, nggak benar itu obat kuat. Ya. Itu salah kaprah, tetapi memang khas langka. Jadi Mas Dudik, Ya. tadi saya bangga seorang pensiunan TNI mengatakan bahwa badak itu langka. Jadi secara nasional langka, secara dunia langka. Lalu kalau langka diapain itu Mas? Kalau langka itu ya harus kita lestarikan. Harus dilestarikan. Namanya langka, barang langka itu kan mahal, bro. Mahal sekali, value-nya mahal banget ya. Lestarikan. Sehingga generasi ke generasi masih bisa menikmati namanya badak Indonesia, yaitu ada badak Sumatera dan badak Jawa ini. Sumatera Jawa tidak boleh ditunda-tunda lagi itu. Harus kita lindungi sebagai makhluk Allah. Kita sebagai khalifah maka wajib melindungi sang badak. Maka tentu saya hari ini kita mulai nih. Mungkin kita mendeklarasikan secara langsung bahwa di sana ada kawan-kawan yang sudah quote-unquote pensiunan TNI ingin mengabdikan dirinya untuk melindungi melestarikan badak. Mas, kekuatannya luar biasa ya. Pensiunan TNI ini Mas. Jadi kalau kita sampaikan, bro, Yes. pensiunan tentara itu bagaikan es yang beku mencair. Dulu dia beku menjadi tentara, dia mencair, bisa berada di mana saja. Ya. Tetapi saya yakin hatinya seorang tentara purnawirawan itu pasti merah. Pasti merah. Mereka kalau didorong juga untuk menjaga barang-barang yang istimewa bagi negara ini pasti akan dijaga dengan baik. Kawan-kawan luar biasa nih. Ada suatu kelompok baru. Saya bangga sekali. Mas Dodik, saya bangga sekali dari kepala, hati, tangan. Bahwa we are together untuk melindungi badak. Ternyata didukung oleh para pensiunan TNI. Luar biasa Mas. Insya Allah. Insya Allah. Bagaimana caranya Mas? Sehingga kawan-kawan di sana oke, setuju. Di depan ada Mas Dodik. Di depan lagi tentunya ada lagi yang lebih senior lagi. Ya. Bersatu menjadi suatu pergerakan untuk melindungi badak Indonesia. Nah, sekarang ini Prof, kita sudah melakukan, kami kebetulan di YABI sebagai pembina YABI, Luar biasa. Yayasan Badak Indonesia. Oke. Yayasan Badak Indonesia itu ada amanah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk ikut membantu melestarikan badak Indonesia. Mau Jawa, mau Sumatera, mau Kalimantan, mau gimana saja badak Indonesia yang kita jaga. Mau di luar negeri ada badak Indonesia, kewajiban kita untuk memonitor. Karena apa? Itu barang kita, ya. Barang kita. Aset kita. Jadi selama saya di YABI, saya mempelajari berbagai macam badak. Nah, purnawirawan ini kebetulan YABI ini ada RPU. RPU itu kawan-kawan adalah Rhino Protection Unit. Satu unit kerja yang
di lapangan tentunya ya, yang melindungi melestarikan badak kan. Jelas. Kebetulan yang ada di Waikambas gitu kan, itu sudah kita kolaborasi, dilatih oleh purnawirawan TNI. Dan kebetulan ada juga purnawirawan TNI yang Waikambas. Oke, bagus. Kita coba, kita lihat apakah dengan hadirnya ada purnawirawan TNI semakin hebat. Tapi mohon maaf ini Prof, saya dengar kemarin saya ke Lampung, tapi saya tidak ke sana, tapi sudah mulai orang mengatakan sudah komunikasinya semuanya sudah bagus. Mudah-mudahan Yabi dengan RPU-nya bisa berbuat yang terbaik untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup menjaga badak kita yang ada di Sumatera. Baik. Kawan-kawan semua, pro konservasi badak, juga pro lingkungan, termasuk Ibu Menteri dengan jajarannya, bahwa kita ini secara potensial sangat tinggi sekali untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jajarannya tentunya dari pusat sampai kepada di daerah, khususnya yang ada penyebaran badak. Maka kita tadi, Mas Dodik, bukan hanya bersedia mau turut serta di lapangan memperkuat kapasitas kawan-kawan di RPU supaya lebih profesional di dalam melindungi dan menjaga badak dari ancaman. Banyak ancamannya tentunya, tadi disebut salah satunya adalah pemburuan liar. Itu yang kita cermati. Sehingga bagaimana mencari metode baru, cara-cara baru. Kalau Mas Dodik menyebut dengan smart patrol, teknologi patroli yang semakin canggih. Gimana kira-kira arahnya, Mas Dodik? Saya geser dulu kepada pemburuan badak. Pemburuan badak. Oke. Kita mendapatkan berita kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup juga dari Polda Banten. Bahwa ada pemburuan liar. Bahkan kalau tidak salah sebut sudah 26 ekor. Ini brutal. Sangat brutal. Ini pemburuan ini brutal. Sangat brutal. Mendengar berita itu berapa sedihnya kita. Terus kita semua bekerja keras untuk menjaga atau konservasi badak ini. Ini ternyata ada pemburu liar yang brutal seperti brutal, kawan-kawan. Maaf. Ini istilahnya luar biasa nih, kita harus pakai istilah yang menggugah ya, brutal. Itu terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon. Tentunya sudah sekuat tenaga tadi. Pemerintah bersama masyarakat, bersama institusi lain. Polda, kemudian juga TNI bergerak sama-sama, tapi tetap aja mereka itu terus bergerak terus dengan aja kebrutalannya, sehingga tadi mencapai titik jumlah yang mengejutkan. Walaupun itu kita tetap melakukan konfirmasi. Berapa yang sebenarnya, tetapi ada angka-angka yang mengejutkan gitu ya, maksudnya. Terkejut. Dan terima kasih juga kepada Polda Banten, seluruh kepolisian. Baik, mudah-mudahan terus kejar itu. Jangan lemah terus. Iya. Dan yang perlu Profesor mengetahui, saya ini purnawirawan TNI yang kebetulan saya di Polisi Militer. Polisi Militer. Angkatan Darat. Jadi alhamdulillah kami dipercaya jadi Dan Puspom dulu. Dan Puspom Angkatan Darat. Ya. Di situ kami juga concern dengan penegakan hukum. Sehingga saya cinta badak itu karena sejak taruna kami sudah dilatih untuk mencintai flora dan fauna dengan latihan-latihan itu. Yang kedua, saya dalam kehidupan saya, perjalanan hidup saya berusaha melihat bahwa ini spesies yang langka, ini harus kita jaga. Makanya kami ikut terlibat di dalam Yabi. Ya, hitung-hitung alhamdulillah kami melakukan satu upaya kemanusiaan lah di sisa hidup. Mungkin saya udah umur 60 kan kira-kira. Penegakan hukum ini harus konsisten. Saya terima kasih kepada Polda. Sekali lagi, bukan saya memuji, tapi saya katakan terima kasih. Bongkar terus di pemburu yang brutal itu. Ini kepada tentunya jajaran Kapolda Banten, ada pesan dari Mas Dodik bahwa kita terus bersama-sama tentunya Mas Dodik. Ya,
bersama dengan jajaran kawan-kawan dari KLHK terus meningkatkan capacity building agar supaya itu terus kita tangkapin, kita bumikan, kita penjarakan itu supaya kapok. Iya. Gitu Mas ya? Iya, Oke. betul. Luar biasa ini. Tadi disebut ya, para pencinta alam, bahwasanya Mas Turdik pernah menjabat jadi Danpom. Dan Puspomat. Ya artinya bahwa leadership itu sudah muncul, sudah terpilih kan itu kan. Dan sekarang leadershipnya kita ingin mengguru nih, saya sendiri mengguru bagaimana sifat-sifat leadership, kejujuran, ketangkasan, bloko sukuk kan gitu kan. Supaya terbuka. Ini soal Badak. Ini Mas Turdik, Iya. kira-kira apa sih mungkin ya yang dipandang kita itu kepengen supaya ada keterbukaan soal Badak, gimana tanggapnya soal keterbukaan fakta, data, networking kan gitu kan, sehingga antara institusi itu sama-samalah demi NKRI, demi Badak. Ya. Walaupun sekarang yang menjadi tugas fungsi pokoknya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi we are together, sama-sama ini. Gimana Mas? Ya. Terima kasih, Bro. Jadi kami melihat bagaimana ke depan. Jadi nggak usah lihat ke belakang. Bagaimana ke depan konservasi Badak ini harus sukses. Harus sukses. Ini leading sektornya itu kan ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Betul. Kalau berkaitan dengan kebrutalan pemburu tadi, Kementerian Lingkungan Hidup meskipun sekarang sudah berusaha maksimal, ya, harus lebih terbuka lagi. Harus lebih terbuka lagi. ya. Sehingga dari sisi mana saya kurang. Oke. Nah, baru kita akan buat bagaimana pola, bagaimana sistem untuk melakukan pengamanan kawasan nasional kita. Oke. Sehingga flora fauna yang ada di situ bisa terjaga, kondisi alam terjaga, dan anak cucu kita bisa melihat badak itu sampai kapanpun juga, kan kira-kira gitu. Bagus. Ya. Jadi para pro konservasi, pro Badak, akhirnya tadi Mas Dodik menyatakan kita perlu ada semacam loncat ke depan, yaitu dengan tadi kita sebut smart technology mengenai pengamanan. Kita mengatakan patroli Badak deh, gitu. Jadi ini harus ada kebersamaan, kerjasama, keterbukaannya, leadership ya, maksudnya kan. Dan tentunya pengalaman saya ini, mohon maaf kalau saya dulu juga diberi tugas untuk giring gajah air Sugian. Itu senior saya tuh, Pak IGK Manila itu. Dengan saya hanya berperan, saya seorang militer IGD Manila. Waktu itu saya ditanya sama menteri saya saat itu ya, siapa yang akan bergerak? Saya mengatakan di Indonesia saat itu ya, kira-kira 30 tahun yang lalu, bahwa militer yang paling tertib, paling disiplin, maka bisa gitu di depan. Maka ditunjuk Pak IGD Manila, IGK Manila. Ya, dan saya dari kantor lingkungan hidup saat itu ya, dengan militer sama-sama terbukti itu bisa mengirim mengirim gajah sekian puluh gajah di air Sugian menuju kawasan cagar alam. Kan bisa. Nah sekarang ya pengalaman itu saya mengatakan, saya kok yakin Mas dengan leadership TNI, tentunya bersama polisi kan gitu kan, itu mengamankan Badak. Jadi artinya kita mengembangkan suatu sistem alert, peka terhadap kondisi-kondisi yang mengganggu Badak. Salah satu pengalaman tadi adalah soal pembantaian, pemburuan. Wajar kalau masih ada. Bukan hanya terjadi di Indonesia, di Afrika, di Asia, khususnya India, Nepal, banyak pemburuan. Tetapi mereka menggunakan smart teknologi dengan mensertakan beberapa keunggulan-keunggulan dari para militer. Kalau kita TNI, polisi disertakan di situ. Artinya kalau saya mengatakan brings the knowledge comes from the militer, comes from polisi, menjadi kekuatan di lapangan RPU. Kira-kira ngatan Mas?
Ya. Maksudnya gimana cerita itu, mohon diperdalam nanti. Jadi kalau kita melihat masing-masing tugas TNI Polri, gitu, itu kan masing-masing ada di dalam undang-undang ya. Iya. Dalam undang-undang tentang tugas TNI, di dalam Oke. undang-undang tentang tugas Polri. Oke. Tetapi saya katakan demi badak langka ini, Iya. di bawah koordinator, di bawah supervisi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Yes. harus segera mencari pola. Oke. Bagaimana pola sistem pengamanan sehingga badak-badak ini bisa tenang untuk berada di taman konservasinya. Oke. Tidak terganggu oleh yang pemburu-pemburu liar yang saya katakan brutal tadi. Iya. Itu kalau sudah dilakukan, Ya. itu saya yakin pasti akan perbaikan. Ada dampaknya. Tetapi itu tadi, jangan sampai orang bertanya, kok tentara, kok polisi, tidak. Ini adalah barang langka yang ada di Republik. Tapi tentunya nanti payung hukumnya sudah jelas, langkahnya sudah jelas, koordinasinya sudah jelas. Nah, komandonya ya tetap, karena ini ada di leading sektornya Kementerian Lingkungan Hidup, ya Menteri Lingkungan Hidup yang harus bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan itu. Baik, tadi ujungnya bahwa diperlukan kebersamaan. Ya. Gitu ya Mas ya? Untuk melindungi dan melestarikan badak. Semua melibatkan termasuk masyarakat juga. Termasuk Jaring-jaring sosial masyarakat. jaring sosial. Ya, nggak ada cara lain Mas ya. Jadi melibatkan semua pihak. Jadi artinya bahwa di depan itu adalah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian mereka networking dan mendukung Ya. tupoksi daripada kantor atau Kementerian Lingkungan Hidup, baik di pusat maupun daerah. Maka tentunya jajaran pengamanan sesuai juga dengan tupoksinya, yaitu bahwasanya Kapolda sesuai dengan tupoksinya mengamankan wilayahnya. Kemudian di sana ada Babinsa, ya kan? Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu membantu, Poramil, Polsek bersama-sama. Tetapi tadi Mas Dodik mengatakan bahwa bagaimana para pensiunan leadershipnya supaya kita sama-sama untuk menyumbangkan kepada KLHK, kepada pemerintah untuk memperkuat NKRI sesuai dengan tujuannya, maka disitulah peran daripada para pensiunan TNI. Ngerti nggak Mas? Ya. Jadi gimana tuh cara-cara mengkoordinasikan ke depan tentunya agar supaya ide ini masuk kepada para pensiunan jenderal, para pensiunan macam-macam, supaya we are together untuk badak, ya gitu Mas. Ya. Monggo. Jadi Prof, purnawirawan tentara ini ada organisasinya. Iya, yaitu ada Pepabri itu adalah dalam wadah ABRI dulu, pun sekarang ABRI sudah tidak ada, TNI sendiri, Polri sendiri. Iya. Ada di sini adalah PP, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Luar biasa. Saya yakin purnawirawan TNI itu kalau dipanggil hati nuraninya atau dipanggil untuk berbuat yang terbaik untuk Republik, berarti siap kerjakan, kira-kira gitu. Itu saya yakin dan saya percaya Mas. Kalau mekanisme ya tinggal kita sampaikan kepada PPAD, PPAL, PPAU, ada PP Polri juga. Ayo kita mari sisa hidup kita untuk siapa lagi kalau bukan untuk NKRI khususnya badak. Itu dia. Itu kepuasan tersendiri bagi seorang purnawirawan, Bang. Ya. Jadi artinya kebulatan tekad sudah ada, kepandian sudah di sana. Tinggal tentunya bagaimana kita menuangkan ide tadi dalam satu konsep. Saya sebut dengan the new concept, smart concept mengenai pelindungan kelestarian badak, memperkuat kawan-kawan RPU. Ya. Jadi berarti kita harus ngobrol-ngobrol lebih lanjut tuh Mas. Setuju, Bang. Kapan saja. Untuk membuat kertas kerja kan ya. Ya. Yang nanti mohon izin Ibu Menteri, kami akan
duduk bersama-sama. Tentunya dengan arahan daripada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami akan menyusun suatu konsep tadi, smart konsep, strategi barangkali lebih tepatnya begitu, mengenai ke depan melindungi, melestarikan badak. Gitu Mas. Betul. Oke. Itu yang harus dilakukan. Kita pecinta-pecinta badak ini ya, dari segala macam komunitas, dari segala macam ini harus juga memberi support moral, konsep supaya Kementerian Lingkungan Hidup bisa menjalankan dengan baik. Terus berkembang. Tujuan konservasi badak itu berhasil. Baik kawan-kawan, tentunya sebelum terakhir, saya memberikan kesempatan kepada Pak Dodik Ijanar, pensiunan Letnan Jenderal, untuk memberikan suatu penekanan kepada para pensiunan, kepada kita semua, bagaimana seharusnya kita ke depan. Monggo Pak. Terima kasih Prof. Sekali lagi, yang jelas para pemirsa sekalian atau seluruh warga negara Indonesia, cinta badak bukan hanya kami ya, tapi cinta badak adalah kita semua. Kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu, orang tua kita harus cinta terhadap badak. Karena badak itu adalah barang yang sangat langka. Betul. Dan proses regenerasinya pun juga relatif memerlukan keahlian-keahlian khusus. Jadi kita luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Baik. Dan kami mengharapkan betul kepada pemerintah, khususnya lingkungan hidup, kami dari Yayasan Badak Indonesia sebagai partnership untuk memberikan dorongan, kami siap berbuat sesuatu yang terbaik buat badak. Kami siap berbuat sesuatu yang terbaik. Purnawirawan TNI dimanapun berada, mari kalau dipanggil untuk ngurusin badak, angkat tangan, kerjakan. Kawan-kawan semuanya, luar biasa ini. Tentunya ini yang pada akhir diskusi dengan Mas Dodik, satu kesepahaman, satu kesepakatan bahwa kawan-kawan kita mesti bersama-sama berjuang. Ini perjuangan loh Mas. Betul. Perjuangan. Betul. Tidak ada hentinya perjuangan. Semuanya kita, we are together. Bangsa ini untuk badak, untuk simbol negara. Kalau badaknya aman, ya insya Allah negara aman. Itu kekuatan kita di sana kok. Baik Mas Dodik, terima kasih. Ya Prof. Terima kasih semuanya kepada kawan-kawan di sana yang terus mengikuti dengan seksama suatu uraian mengenai konservasi Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Alhamdulillah.